Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara Jemaat Mezbah Doa. Dimanapun berada pada malam hari ini, mari kita mau sama-sama, kita mau datang pada Tuhan, kita mau bersyukur, kita mau menyembah Dia. Biarlah malam hari ini, apapun kondisi yang kita alami, kita akan tetap menyembah Tuhan. Kita akan tetap belajar, mengucap syukur di dalam segala hal. Karena saya percaya, kuasanya Tuhan tidak terbatas. Bahkan caranya Tuhan untuk menolong kita kadang tak terduga. Mari kita sama-sama datang, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Malam hari ini kami datang, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu. Jika kami masih boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk kami boleh menyembah Engkau, kami mau sia-siakan waktu yang terbaik. Kami mau berjumpa secara pribadi dengan Engkau Tuhan malam hari ini. Karena kami percaya saat kami mengalami perjumpaan pribadi dengan-Mu ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan yang baru, memberikan semangat yang baru, memberikan harapan yang baru, memberikan setiap kami untuk jalan keluar-Mu Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Mari sama-sama datang, mari sembah Dia. Kami datang menyembah-Mu. Mari naikkan ucapan syukur kita. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Hanya Engkau yang kami andalkan Tuhan. Ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, ku percaya di segala musim hidupku. Tak terbatas kuasa-Mu, kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Engkau yang kami andalkan, Engkau yang ku andalkan di setiap langkah hidupku. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu ya Tuhan. Tak terduga jalan-Mu. Engkau yang kami percaya, di segala musim hidupku. Tak terbatas. Mari sama-sama dengan iman-Mu. Yes, kami percaya bahwa kuasa-Mu tak terbatas Tuhan. Dan cara-Mu menolong kami kadang tak terduga di pikiran kami ya. Engkau yang ku andalkan Tuhan, hanya Kau Yesus
yang kami andalkan di setiap langkah hidupku. Yes, amen. Tak terbatas kasih-Mu, oh tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Tak terduga jalan-Mu, Kau yang ku percaya di segala musim. Mari lebih lagi. Tak terbatas kuasa-Mu Tuhan, tak terbatas kuasa-Mu Tuhan. Tak terduga cara-Mu. Yes Jesus. Kau yang ku andalkan Tuhan di segala langkah hidupku. Oh, tak terbatas kasih-Mu, tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya di segala musim hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan yang kami percaya, yang kami andalkan, ya Tuhan. Tiada yang lain selain Kau Yesus. Hanya Engkau sumber pengharapan, sumber kemenangan kami, sumber kekuatan kami. Hanya Yesus. Tak terbatas kuasa-Mu, tak terduga cara-Mu. Yes. Cara-Mu. Engkau yang ku andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan di setiap langkah hidup kami. Amin, amin. Tak terbatas kasih-Mu, kasih-Mu tak terduga jalan-Mu. Kau yang ku percaya, di segala musim hidupku. Biarlah selama kami hidup, apapun musim yang ada di dalam kehidupan kami tetap percaya yang Engkau Tuhan yang kami andalkan. Hanya Engkau Tuhan sumber kekuatan kami. Mari Bapak Ibu Saudara, sama-sama datang. Kau yang hari ini, malam hari ini mungkin butuh kekuatan dari Tuhan. Mari datang dengan segenap hati kita. Karena Dialah sumber kekuatan itu, sumber damai sejahtera hanya di dalam Engkau Tuhan. Saat kami merasakan Engkau di dalam hidup kami tak perlu takut, kami tak perlu khawatir. Karena Tuhan yang menuntun langkah kami, Tuhan yang memegang tangan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Kami bersyukur ya Tuhan. Haleluya.
selama ku hidup, apapun musimku, musimku, ku percaya kebesaranmu, kekuatanku di dalammu, ya, amin. Dalammu ku serahkan hidupku, kami berserah penuh hanya kepadamu ya Tuhan. Kami mengakui kuasa-Mu, oh Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, Yesus, kekuatanku, oh hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Oh, yes. Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, Yesus. Ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Mari lebih lagi sama-sama, selama ku hidup. Mari dengan segenap hati kita datang. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku, oh kekuatanku hanya di dalam-Mu Tuhan. Ku serahkan hidupku, kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu Tuhan. Akui kuasa-Mu, Engkau yang berkuasa. Yes, kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Selama ku hidup, mari dengan iman kita datang pada Tuhan malam ini. Apapun musimku yang ada di hidup kita saat ini, mari percaya sama Tuhan. Yes, karena kekuatan kami hanya di dalam-Mu ya Tuhan. Ya, amin. Kami serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Yesus, hanya Kau yang kami percaya, hanya Kau yang kami andalkan Tuhan. Sungguh
kebesaran-Mu mengatasi segalanya. Percaya Yesus. Engkau. Oh Yesus. Yesus. Haleluya. Sembah. Selama ku hidup, apapun musimku, Apapun Jesus. musimku, ku percaya kebesaran-Mu Tuhan, kebesaran-Mu, kekuatanku kekuatanku di dalam-Mu. ku serahkan hidupku, Ku serahkan hidupku, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, akui kuasa-Mu, ku berserah kebesaran-Mu, masa depanku, masa depanku terjaga di tangan-Mu. Amen. Jesus. Haleluya. Lebih dalam kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar sama-sama malam hari ini kami mau menikmati kasih-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, sebab kasih setiamu itu lebih daripada hidup kami. Kemurahan-Mu atas hidup kami nyata Tuhan. Anugerah-Mu, kuasa-Mu mengalir Tuhan. Sebab Tuhan yang hadir dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Penyertaan-Mu sempurna atas hidup kami sampai hari ini. Sebab itu hati kami bersyukur Tuhan. Malam hari ini lebih lagi kami mengangkat hati kami, menaikkan pujian kami bagi-Mu Yesus. Haleluya. Bersama nyata lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu Tuhan, kebaikan-Mu Bapa, amin, takkan habis di hidupku. lebih tinggi kami melihat kasih dan kuasa-Mu atas hidup kami sampai hari ini. Tak terbatas kasih-Mu, kami bersyukur, sungguh ku bersyukur. Lebih luas, oh, lebih luas dari samudra, kebaikan-Mu biar kami menikmati kasih dan hadirat-Mu dan merenungkan setiap kebaikan-Mu Tuhan atas hidup kami sampai hari ini. Terima kasih dari cakrawala, tak terbatas tak kasih-Mu, terbatas kasih-Mu. kami bersyukur, Sungguh ku bersyukur. lebih luas, oh, Lebih luas terima kasih dari samudra, oh Tuhan. kebaikan-Mu Mari Bapa, bawa setiap pujian ini dengan segenap hatimu. Engkau yang mengalami kebaikan Tuhan, Engkau yang mengalami kesetiaan Tuhan, Engkau yang melihat pertolongan Tuhan, Engkau yang mengalami mujizat Tuhan. Angkat hatimu dengan segenap pujian-Mu. Nyatakan Tuhan, ini nyanyian kami malam hari ini. Dengan sungguh hati kami berkata, oh, lebih luas dari
lebih tinggi sebab kasih setia dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur Tuhan, kami sebab bersyukur besar kasih-Mu Yesus. Tuhan, Kau pernah terlambat pertolongan-Mu. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, terima kasih Tuhan. Lebih luas dari samudra, Amin Tuhan. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Amin. Lebih tinggi Kasih-Mu dari cakrawala, tak terbatas kasih-Mu. Amin. Sungguh ku bersyukur. Sekali lagi katakan, Lebih luas dari samudra, Tuhan Engkau baik. kebaikan-Mu Bapa takkan habis di hidupku. Lebih tinggi Amin. dari cakrawala, Kami bersyukur tak Tuhan. terbatas kasih-Mu. Sungguh ku bersyukur. Bentuk setiap kami Tuhan menjadi lebih daripada emas dan permata, kami di mata-Mu berharga. Biar hidup kami semuanya dibentuk menjadi alat Tuhan, sehingga kami dipakai di akhir zaman ini menjadi penuai-penuai-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, urapi setiap kami malam ini. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Roh, jiwa dan tubuh kami buka bagi kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan di tengah kita memberkati kita. Katakan bersama, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus saudara, haleluya. Silahkan duduk, ya, puji Tuhan. Puji Tuhan, hari ini tema kita malam ini adalah bekerja untuk menghasilkan buah. Tentunya Tuhan mau kita ini saudara ada buah yang kita hasilkan dalam hidup kita. Kita datang ke sini bukan mencari manusia, tapi kita mencari Tuhan. Dan perjumpaan dengan Tuhan itulah yang akan mengubahkan hidup kita. Ketika kita dipanggil, kita disuruh oleh Tuhan untuk menghasilkan buah, ya. Tapi buah yang seperti apa, Bapak Ibu? Yang pertama tentunya kita harus berbuah dulu dalam karakter. Karena tema dari firman Tuhan inilah keadaan manusia di akhir zaman. Kayaknya tidak plong kalau kita nggak baca dulu 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-5. Di sana memang judulnya adalah keadaan manusia di akhir zaman. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai ayat yang ke-5 kita baca dulu. Ketahuilah bahwa pada hari-hari yang akan datang masa yang sukar. Sekarang sudah sukar belum? Di Indonesia banyak sekali perusahaan besar tutup. Ratusan ribu orang di PHK dan tidak punya pekerjaan. Ya, semua pabrik raksasa, perusahaan raksasa mulai tutup satu persatu. Ya, dan ratusan ribu orang kehilangan pekerjaan. Kalau orang tidak ada pekerjaan, tetapi dia harus bertahan hidup, tidak ada uang, maka tingkat kejahatan akan naik. Ketika tingkat kejahatan naik, maka akan terjadi saudara. Ya, pembunuhan, bahkan segala macam keadaan di akhir zaman, ya akan terjadi. Dan memang Alkitab sudah menulis itu. Dikatakan akan datang masa yang sukar. Lalu yang berikutnya, manusia akan
mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Ini akan datang, memang sudah terjadi. Orang mencintai diri sendiri menjadi hamba uang karena memang uang dicari di akhir zaman. Mereka akan membual, menyombongkan diri, mereka akan menjadi pemfitnah, mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih, tidak mempedulikan agama. Kemarin saya baca berita, di Indonesia sekarang jumlah orang yang tidak menikah itu bertambah. Pernikahan berkurang, tetapi orang hidup bersama banyak tanpa hubungan pernikahan. Karena mereka bilang menikah itu rumit. Ngapain kami harus menikah, punya anak lalu bercerai? Daripada begitu lebih baik tinggal sama-sama saja, tidak usah menikah. Orang tidak lagi memperdulikan agama. Nilai-nilai itu bergeser. Ya, firman Tuhan mulai digeser karena budaya, karena kesukaran, karena memang keadaan. Orang bilang daripada kita bercerai karena tidak cocok, lebih baik tinggal bersama saja tanpa ada pernikahan. Hidup dalam persinahan dan kenajisan. Padahal itu Alkitab melarang. Tapi terjadi. Yang berikutnya dikatakan di sana, saudara, keadaan manusia di akhir zaman tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai, suka, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Ya, siapa yang suka menjelekan orang? Nggak ada di sini ya. Nggak ada yang ngaku. Ya, suka menjelekan orang, bergosip kalau orang Jakarta bilang. Gosip itu apa? Semakin digosok semakin sip. Ya, jangan, kita berdoa supaya kita nggak jadi orang yang suka menjelekan orang, tidak dapat mengekang diri, ya garang, nggak bisa diatur. Ya pokoknya mau menangnya sendiri. Suaminya bilang, Pak hari ini saya mau ke mall, nggak boleh. Nggak, pokoknya apa yang saya mau itu harus terjadi. Ibu-ibu di sini tidak seperti itu. Ya, itu yang di luar sana, bukan yang di tenda maksudnya, yang di sana. Ya. Lalu yang berikutnya dikatakan apa saudara? Suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada perintah Allah. Berlagak tahu, orang Indonesia bilang sok tahu. Sama Tuhan beda tipis, Tuhan maha tahu, dia sok. Nah itu ya, jangan saudara. Hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsunya. Ya, orang itu harus mengekang diri, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Yang berikutnya dikatakan di sana, ya, ayat yang berikutnya. Secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Secara lahiriah tiap hari Minggu masih ke gereja. Kalau ke gereja pakai baju baru, ya. Kata-katanya firman terus, ya, nyanyinya rohani, tapi kelakuannya rohana. Ya. Statusnya rohani terus, ya, tapi kelakuannya rohalus. Ini perlu bertobat, ya. Mari kita percaya bahwa ketika kita ini menjalankan ibadah, ada kuasa dari ibadah itu, yaitu mengubahkan hidup kita. Jangan cuma jadi Kristen yang tidak berubah. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana supaya kita bisa berbuah, ya. Kita lihat bersama-sama saudara, kita buka, mari buka bersama di dalam Injil Yohanes. Kita percaya saudara bahwa ketika kita sungguh-sungguh ada di dalam Kristus, maka kita akan menghasilkan buah di dalam Kristus. Yohanes pasal yang ke-15, ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Injil Yohanes pasal yang ke-15, ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Ayat yang berikutnya dikatakan, aku tidak menyebut kamu lagi hamba,
Sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku, kata Tuhan Yesus. Ayat yang berikutnya di sana dikatakan, saudara, ya, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Kita bersyukur Tuhan Yesus menyebut kita ini bukan lagi hamba tetapi sahabat. Kalau hubungan kita dengan hamba, pembantu dengan tuan itu beda. Pembantu itu, saudara, tidak punya hak apapun terhadap majikannya. Tapi Yesus bilang kamu bukan lagi pembantu. Karena aku sudah memberitahukan kepadamu segala sesuatu. Aku menyebut kamu sahabat. Karena aku sudah membagikan apa yang aku terima dari Bapa, apa yang harus kamu perbuat, dan kamu bukan tidak tahu apa-apa. Dan kalau kita berjalan bersama Tuhan, saudara, Tuhan itu memberitahukan rahasianya, rencananya atas hidup kita. Dan kalau Tuhan yang beritahu rencananya, Dia bekerja dengan tanpa batas. Hari ini mungkin saudara bertanya, bagaimana saya bisa menghasilkan buah? Kita semua tidak perlu masuk sekolah Alkitab untuk jadi pendeta, amin. Jangan nanti semua ibu-ibu, kalau gitu saya mau jadi masuk sekolah Alkitab Bu untuk menjadi pendeta. Jangan, enggak usah, nanti saya banyak saingan. Enggak ya. Dimanapun Bapak Ibu berada hari ini, itu adalah ladang pelayananmu. Saya cuma mau tutup dengan satu kesaksian ini. Setiap malam di mesbah doa saya membagikan firman Tuhan. Saya berkata untuk menjadi penuai di akhir zaman, untuk menghasilkan buah, kamu harus dengan apa yang ada di tanganmu hari ini. Pergi dan hasilkanlah buah. Lalu saya berkata, kalau Anda seorang guru, jadilah guru yang menjadi penuai. Murid-murid itu adalah jiwa yang harus engkau layani. Kalau engkau seorang dokter, maka pasien itu adalah jiwa yang harus kau layani. Lalu ada seorang guru, saudara. Dia punya anak murid di sekolah itu, anak ini nakal sekali. Satu saat anak ini dia tusuk mata temennya itu pakai pensil. Ya, dan masuk ke dalam mata sehingga orang tuanya datang ke sekolah, mengamuk di sekolah. Dan anak ini dipaksa untuk dikeluarkan dari sekolah. Lalu guru itu teringat bahwa itu adalah jiwa yang harus dia layani. Dia meminta izin sama kepala sekolah untuk mengizinkan dia melayani anak ini. Lalu dia diizinkan. Dia panggil anak ini ke kantor. Dia tanya sama anak ini, kenapa kamu menjadi nakal seperti itu? Di rumah setiap hari bagaimana orang tuamu? Anak itu nangis dan bilang, aku setiap hari lihat mama papa berantem. Papaku mukul mamaku. Mamaku nangis. Dan anak ini dibesarkan dalam kepahitan, luka batin. Dia melihat orang tuanya berantem di rumah. Lalu guru ini mencoba untuk memanggil orang tuanya datang ke sekolah. Waktu dipanggil datang ke sekolah, gurunya bertanya, ibu, bapak, bagaimana bapak dan ibu hidup di rumah dalam pernikahan? Mereka jawab, oh baik. Kami berdua baik-baik saja. Rumah tangga kami baik. Itu yang saya bilang, banyak orang sakit tapi merasa sehat. Padahal sakit. Akhirnya gurunya ini kan tidak mungkin melaporkan, oh anak kamu bilang kamu di rumah bertengkar, kamu di sini gini. Gurunya cuma bilang, oh iya, kalau begitu tolong perhatikan anakmu. Malam harinya ibu guru ini mengirimkan khotbah saya kepada mama anak ini. Dia bilang begini, ibu dengarkan khotbah ini ya. Saya berdoa supaya kita sama-sama berdoa supaya anak ibu bisa dipulihkan. Supaya dia tetap bisa bersekolah di sini. Lalu ibu itu mulai mendengar khotbah saya.
Waktu dia dengar khotbah saya, dia menangis, lalu dia mulai WA ke orang guru ini. Dia bilang begini sama guru itu, terima kasih ya sudah mengirim khotbah. Saya mau cerita Bu, boleh? Oh boleh. Dia telepon, diangkat sama ibu guru. Langsung mamanya ini nangis, ibu ini. Dia bilang, saya selama ini rumah tangga saya itu tidak baik. Suami saya kasar, dia jadi curhat. Bayangkan di luar sana ada begitu banyak ibu-ibu yang hidup dengan hati yang terluka. Tidak ada tempat. Tapi ketika ibu guru ini menyadari bahwa dia harus menghasilkan buah, dia mulai bagikan firman Tuhan. Akhirnya dia mulai berdoa buat ibu ini. Dia bilang, ibu sabar, ibu terus ikuti saja tuh khotbah-khotbahnya Ibu Debbie. Saya yakin Tuhan pasti bekerja. Bapak ibu percaya enggak? Hari ini keluarga itu dipulihkan Tuhan. Mereka sama-sama menjadi jemaat mesbah doa saya. Suami istri dipulihkan, mereka hidup dalam kasih. Dan anak mereka sekarang bisa terdidik dengan baik, tidak nakal lagi. Karena orang tuanya sudah dipulihkan Tuhan. Anak mereka pun ikut dipulihkan Tuhan. Ini namanya kita berbuah. Dan Tuhan bilang, aku memanggil engkau supaya engkau pergi dan menghasilkan buah. Di sekeliling kita ada begitu banyak jiwa yang perlu kita layani. Ayo jangan cuma jadi orang Kristen, ibu-ibu yang cuma duduk-duduk di kursi gereja, datang ibadah tapi kita pulang tidak pernah melakukan apapun untuk kemuliaan Tuhan. Kalau kita satu saat menghadap Tuhan, Tuhan gak tanya rumahmu berapa, mobilmu berapa, perhiasanmu berapa. Tuhan cuma tanya, berapa jiwa yang sudah engkau bawa bagiku. Karena bekerja menghasilkan buah, itu artinya kita mempersembahkan jiwa bagi Kristus. Kita bangkit berdiri bersama ibu-ibu hari ini. Kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau katakan kepada Tuhan bahwa hidup kita ini adalah milik Tuhan. Dan biarlah kita mempersembahkan yang terbaik buat Tuhan. Malam ini kita mau menyembah Tuhan, kita mau angkat pujian yang tadi, lebih dari emas, lebih dari permata. Kami yakin dan percaya Tuhan, ketika kami sungguh-sungguh ikut bersama dengan Tuhan, Yesus berkata, apabila engkau hidup melakukan firman-Ku, apabila engkau tinggal dalam firman-Ku, apabila engkau sungguh-sungguh melakukan firman-Ku, aku menyebut engkau sahabat. Dan seorang sahabat itu tahu apa yang dikehendaki oleh tuannya. Malam ini kita mau menyembah Tuhan. Kita akan banyak menyembah dan kita akan sama-sama bersyafaat buat keluarga kita, buat bangsa kita, buat kota kita. Kita mau bawa kepada Tuhan malam hari ini saudara, hidup kita kepada Tuhan. Kita naikkan pujian tadi, lebih dari emas. Saya minta untuk singers bantu. Mari kita siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan malam ini. Ini ungkapan kami di hadapan Tuhan. Kami mau mempersembahkan hidup kami Tuhan, tubuh kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buka hatimu malam hari ini. Persembahkan hidup yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus.
lebih dari permata. Kau buatku berharga di matamu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan sekali lagi pujian ini dari hati kita. Aku Tuhan sebagai Allah, seluruh hidup ini ku persembahkan hanya untuk-Mu. Berikan aku Tuhan dengan api surgawi, bentuk bejana ini sesuai kehendak-Mu. Katakan lebih dari emas, lebih dari permata. Kau mau berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Katakan lebih dari emas, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan. Lebih lagi katakan, lebih dari emas, lebih dari permata. Kau buatku berharga di mata-Mu, Yesus. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Angkat tanganmu saudara. Lebih dari emas, kami bersyukur Tuhan, karena Engkau menganggap kami lebih dari emas. Engkau membuat hidup kami berharga. Amin Tuhan. Agung dan mulia panggilan surgawi, menjadi terang kasih-Mu sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Biar musik saja. Katakan, Tuhan, siapakah kami ini sehingga Engkau pilih kami, Engkau angkat diri kami begitu berharga di mata-Mu Tuhan. Kami bersyukur betapa agung panggilan surgawi yang Tuhan beri buat kami malam ini. Karena itu kami menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan saudara. Katakan, ini kami Tuhan, sembah Dia. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan
Karena kasih-Nya sekarang kami ada Tuhan. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau lebih lagi sekali Yesus, selamanya Yesus, harapan kami Tuhan takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau sekali lagi. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Oh Yesus, oh Yesusku, ku cinta Kau. Oh Yesusku, oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Haleluya. Kami mau cinta Engkau selama-lamanya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini komitmen kami malam ini. Apapun yang terjadi di hidup kami, sekali Yesus, kami tetap memilih Yesus. Karena kami percaya di dalam nama Yesus ada keselamatan kami, ada pengharapan kami, bahkan ada hidup dalam kekekalan. Mari buka hati dan tanganmu Bapak Ibu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus turun atas hidup kita mulai hari ini. Bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita. Dan nama kita semua tercatat di dalam kitab kehidupan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita semua yang percaya diberkati, disertai Tuhan. Mari katakan bersama, amin, amin, amin. Hatiku selamanya